Al-ibadah adalah maqamun syarif, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan terhadap hambanya, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhadap Nabi Allah, itu sering diredaksikan dengan kata hambanya. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya tingkat yang tertinggi bagi manusia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berkaitan dengan ubudiyahnya, penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala sering meredaksikan dengan kata hambanya. Allah tidak menyebut Rasulnya atau Nabinya atau nama Muhammad. Sudah barang tentu tidak semuanya ayat seperti itu, tapi dalam kondisi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah menggunakan kata hambanya. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Furqan, surat nomor 25 ayat pertama, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima Al-Quranul Karim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha barakah. Ini al-barakah itu adalah jami'ul khair. Barakah itu adalah seluruh kebaikan. Jadi kebaikan yang paripurna, kebaikan yang paling sempurna itu adalah al-barakah. Jadi kalau ada seseorang dalam rumah tangganya mengamalkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, berarti dia mendapatkan barakah dalam rumah tangganya. Ketika seseorang belajar dan dalam pembelajarannya itu benar-benar menghasilkan kebaikan yang banyak, maka diberikan barakah dia dalam belajarnya. Ketika seseorang menjadi aktivis dan aktivitasnya itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka dia dalam aktivitasnya diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang maha barakah, yang menurunkan Al-Quran sebagai pembeda antara hak dan batil, pembeda antara halal dan haram, pembeda antara mukjizat yang abadi dengan mukjizat yang tidak abadi, pembeda antara risalah misi yang alami internasional dengan risalah yang lokal. Itulah Al-Quran. Diturunkan kepada ala abdihi, kepada hambanya. Allah tidak mengatakan ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad, padahal hambanya maksudnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Allah tidak mengatakan ala nabiyihi, pada nabinya, tetapi Allah mengatakan ala abdihi, pada hambanya. Ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya al-ubudiyah adalah maqamun syarif. Ubudiyah adalah kedudukan yang mulia. Dan seseorang sampai benar-benar totalitas hidupnya hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu karena dia telah mendapatkan muraqabatullah, satu kedudukan di mana dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin hafizakumullah, saudaraku se-Islam dan se-akidah yang saya cintai karena Allah. Pembahasan yang kedua tadi berbicara tentang urgensi daripada muraqabatullah. Sekarang kita memasuki pada pembahasan yang ketiga yang berkaitan dengan turuq. At-turuq, ya, yaitu jalan, ya, lil wusul ila muraqabatillah. Jalan yang mengantarkan kita untuk sampai kepada muraqabatullah. Jadi muraqabatullah ini bukanlah sekedar wacana, bukan sekedar informasi, akan tetapi muraqabatullah ini haruslah, ya, diterjemahkan dalam realita kehidupan kita. Dan muraqabatullah sangat mungkin ya kita miliki, sehingga kita benar-benar bisa beribadah kepada Allah secara benar dan secara universal. Nah, jalan yang pertama untuk sampai kepada puncak muraqabatullah ini adalah kathratud dzikri wat tafakkur. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merenungi, menghayati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang ada dalam diri kita atau yang ada dalam alam raya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, di dalam Al-Quranul Karim tidak ada
perintah Allah Subhanahu wa taala adalah al-amru rabbani yang sering dijelaskan oleh Allah atau dipertegas oleh Allah dengan kata katsiran yang artinya banyak selain zikir. Naam, jihad begitu pentingnya dalam Islam, tapi tidak ada dalam Al-Quran wajahidu jihadan katsira. Naam, zakat begitu pentingnya dalam Islam atau dalam Al-Quran, tapi tidak ada wa'atuz zakah zakatan katsira. Tetapi ketika Allah berbicara tentang zikir, ya, mengingat Allah, menyebut Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sering mendatangkan katsira. Seperti di dalam surat Al-Anfal ketika Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsira. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertemu dengan segolongan atau musuh-musuh kamu itu orang kafir, fathbutu, maka tegarlah kamu, tetaplah pendirian kamu, wadhkurullaha katsira, dan berzikirlah kepada Allah yang banyak. Ya, harus sering berzikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan wadhkurullah, tidak, tapi ada katsira. Atau dalam ayat-ayat yang lain, seperti juga dalam firman Allah yang lainnya, wadzakirinallah katsira wadzakirat. Jadi orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang selalu banyak berzikir kepada Allah, baik itu orang laki-laki atau perempuan. Ya, dalam surat Al-Jumu'ah juga demikian. Ya. Jadi intinya bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim satu perintah Allah, instruksi Allah yang sering diberikan kata katsiran, banyak atau sering, kecuali zikir. Dan zikir ini adalah satu jalan agar supaya kita sampai pada muraqabatullah. Jadi saudaraku sekalian, az-zikrul qalil la yakfi. Zikir yang sedikit itu tidak cukup. Zikir yang sedikit itu tidak cukup. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim, kata zikir, itu zikir kepada Allah, itu selalu dikaitkan dengan waktu. Dengan kata bukrata wa asila, umpamanya pagi dan sore, atau lailan nahar, malam dan siang. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kata zikir dengan waktu, ini memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya tidak ada agenda kehidupan kita ini tanpa dengan zikir. Tanpa dengan zikir. Dan itulah cara agar supaya kita sampai pada muraqabatullah. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, keberadaan seorang muslim ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka dalam melaksanakan kepemimpinannya itu tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka menjadi aktivis-aktivis dakwah, menjadi aktivis-aktivis pergerakan, ya, di mana mereka sebenarnya juga mempunyai kesibukan dalam belajar, kesibukan dalam berniaga, ya, kesibukan dalam bisnis, tapi seluruh kesibukannya itu tidak akan melupakan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah. Rijal, yaitu laki-laki. Laki-laki di sini pendekatannya bukan sekedar laki-laki dari pendekatan gender, tetapi laki-laki di sini adalah, ya, setiap manusia